Engkau menebus kami. Tuhan, selamat sore, salam saudara-saudara sekalian. Saudara bersuka cita pada sore hari ini, amin. Kita semuanya yang ada di Griop Lembah, juga dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti live streaming pada sore malam hari ini, kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita sekalian. Kita aman bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan Allah yang membela kita sekalian. Apapun persoalan kita, kalau Tuhan menyertai kita, maka kepala kita akan tegak menghadapi musuh kita, sebab Tuhan yang memberi kemenangan bagi kita sekalian. Katakan pujian ini bersama-sama. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa harus aku takut? Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Dia Allah, Yesus pembela kita sekalian. Katakan pujian ini bersama. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa harus aku takut? Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang membela kami sekalian. Katakan pujian ini bersama. Yesus, Kaulah pembelaku, amin Tuhan. Pada siapa harus aku takut? Yesus, Kau perlindunganku, kami takkan gentar Tuhan, ku tak gentar menghadapi. Mari angkat tangan kita bersama, katakan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Mari semua bersama katakan. Sekarang tegaklah
kasih, tetap angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri pada jantung saudara dan mari berdoa bersama saya. Ya Bapa yang baik, Ya Bapa yang baik, hamba persembahkan sisa umur hidup ini hamba persembahkan sisa umur untuk hidup selalu mengalami ini, untuk selalu mengalami kemurahan dan kuasa Tuhan. kemurahan dan kuasa. Karena kami percaya Karena kami di percaya akhir dari dunia ini akhir dari dunia tidak ada satu pencobaan pun tidak ada satu pencobaan yang pun bisa menghancurkan yang kami. bisa menghancurkan kami. Karena Engkau menjadi penjaga kami, Karena Engkau menjadi penjaga kami, batu karang kami, batu karang kami, kota benteng kami, kota benteng kami, dan kami akan teguh kami bersamamu. akan teguh bersamamu. Oleh sebab itu, Oleh sebab hai pekerjaan hai iblis, pekerjaan iblis, aku patahkan engkau, patahkan engkau, aku hancurkan engkau, hancurkan engkau. dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, menyucikan aku. menyucikan aku. Beri tepuk tangan buat Haleluya. darah Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami percaya darah-Mu menyucikan kami dan membungkus kami dengan kemuliaan-Mu. Dan kami akan menerima sabda-Mu. Berfirmanlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dalam menebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati, silahkan kembali. Para kekasih, tolong anggukan kepala ke samping Anda. Katakan, sore hari ini pasti luar biasa. Para kekasih, saya akan melanjutkan pemeriksaan kita pada hari Minggu kemarin mengenai satu tema yang istimewa. Dan hari ini sisa tepat 70 hari yang tersisa dalam tahun ini, saudara. Dan marilah kita memperhatikan, saudara, jadilah matahari terbit. Jadilah matahari terbit dalam kemegahannya. Saudara mau demikian? Kenapa kita mesti jadi ini? Saya sudah jelaskan pada minggu kemarin, saudara. Dan jangan menjadi matahari tenggelam. Pada sesi ini, yang kedua ini, part 2 ini saya akan menyampaikan bagaimana kalau orang ada di dalam matahari tenggelam. Ya saudara, pasti hidupnya penuh dengan kekalahan. Tetapi kalau saya dan saudara ada pada matahari terbit, maka kita akan selalu ada di dalam kemenangan. Amin. Jadi kalau tema ini, jadilah matahari terbit dalam kemegahannya, itu berarti Tuhan ingin supaya saya apa? Menang atau kalah? Menang. Saudara harus menang, saya harus menang. Katakan, saya harus menang. Bahkan wajib. Ya, para kekasih, itu sebab ini hal penting sekali. Sekali lagi kita akan membuka dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kelima. Para kekasih, ayat yang ke-31. Hakim-Hakim pasal yang kelima, ayat yang ke-31. Saudara, juga di rumah saudara, saya mohon supaya saudara membacanya. 1, 2, demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Amin. Saudara yang kekasih, kalimat yang terakhir ini saya jelaskan sedikit. 40 tahun lamanya negeri itu aman. Saudara, ada banyak periode, waktu dengan periodik yang berbeda. Ya, 7 tahun, kemudian 40 tahun. Ya saudara, nah angka 40 tahun ini adalah masa di mana bangsa Israel mengalami satu pengujian dan pematangan rohani. Ya, saudara, 40 tahun mereka beredar-edar di padang gurun. Ya, saudara, kadang-kadang mereka masuk ke tepi hutan dan mereka bisa minum di sana. Kadang-kadang Tuhan pimpin mereka jauh dari hutan dan masuk ke padang gurun, padang pasir. Saudara, tidak ada air. Jadi begitu banyak pengalaman pahit dan manis mereka. Saudara, apa sebab? Karena Tuhan tidak melihat pertobatan mereka. Sehingga Tuhan membuat mereka berputar-putar. Ya saudara, kadang-kadang Tuhan memberi kelegaan sedikit. Ada wadi, ada sumber air di gurun, itu namanya wadi.
dan mereka bisa minum di sana. Karena Tuhan pimpin ke sana. Saudara, ada pohon kurma, 70 batang pohon kurma. Dan kemudian ada 12 wadi di mana mereka bisa minum dengan ternak mereka. Tetapi sebagian waktu mereka digiring oleh Tuhan untuk ke padang pasir. Saudara, itu demikian 40 tahun saling berganti-ganti antara senang dan susah. Dan mereka sampai 39 tahun pun mereka belum bertobat. Saudara, tapi puji Tuhan, pada tahun yang ke-40 mereka bertobat dan mereka mempersembahkan hidup mereka pada tangan Tuhan. Dan Tuhan membawa mereka langsung dalam perjalanan 1 hari saja. Mereka tiba di tepi sungai Yordan. Dan kemudian menyeberang, sudah masuk tanah perjanjian. Saudara, saya yakin mereka semua keturunan yang masih muda-muda daripada bangsa Israel ini heran. Kenapa ini jarak yang begitu dekat, tapi Tuhan memberikan kepada kita hajaran sampai 40 tahun. Ya, saudara. Nah, di sini kita membaca dalam ayat ini, demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Amin. Nah, saya yakin saudara dan saya, kita akan mengalami sesuatu hal yang istimewa. Setelah mereka diberkati oleh Tuhan dan masuk ke tanah perjanjian, maka mereka mengalami bukan 40 tahun pencobaan lagi, tetapi mereka mengalami 40 tahun masa yang aman, tentram, sejahtera. Jadi kalau mereka di luar tanah perjanjian, angka 40 tahun ini adalah angka penyiksaan. Dan mereka seperti tukang emas, dia membrander dengan api batangan emas untuk menjadikan kadarnya lebih bagus, lebih murni, sampai 24 karat. Saudara, itu di seberang sini Yordan. Tetapi begitu mereka menyeberangi sungai Yordan yang berarti pertobatan, katakan sungai Yordan berarti pertobatan. Bila saya menyeberanginya, saya akan mendapatkan 40 tahun aman dan tentram. Saudara, sudah tidak ada lagi gurun pasir, tidak ada lagi ular biludak yang mematuk mereka, tidak ada lagi musuh-musuh yang berat. Saudara, mereka masuk pada tanah perjanjian Allah, dan Tuhan memberikan kepada mereka 40 tahun keamanan. Ya saudara, 40 tahun lagi, angka 40 lagi. Beda, di seberang sana Yordan, 40-nya penuh kemuliaan dan keamanan. Di seberang sini, kalau belum menyeberang, 40 tahun penuh dengan aniaya, penuh dengan pencobaan, penuh dengan segala macam keluh kesah, pukulan dan hantaman dari Tuhan, karena mereka berani kepada Tuhan. Tapi setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, saudara, mereka begitu taat dan patuh kepada Tuhan, saudara, dan mereka mendapatkan 40 tahun yang penuh dengan keamanan dan berkat Tuhan. Katakan luar biasa. Saya mau tanya, saudara ingin 40 tahun di sebelah sini sungai Yordan, atau 40 tahun setelah menyeberang sungai Yordan? Mana? Atau di tengah-tengahnya kecemplung, ya, di seberang sana, setelah kita melewati sungai Yordan. Amin. Jadi kita akan mendapatkan sesuatu yang istimewa, jaminan Tuhan, ya para kekasih. Nah, di dalam ayat ini disebutkan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi, ini satu tema sentral dari Alkitab, supaya semua orang yang percaya kepada Yesus harus mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Harus, ya, wajib hukumnya. Para kekasih, di sini
kita melihat ayat ini, sekali lagi kita akan baca. 1, 2. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, dan inilah yang menjadi kehendak dari Tuhan. Semua orang yang belum bertobat, belum menyeberangi sungai Yordan, akan mengalami 40 tahun. Angka 40 itu angka pol-polan yang maksimum, angka yang ultimate, saudara. Nah, jadi saya dan saudara pilih mana? 40 tahun di dalam kesengsaraan atau 40 tahun di dalam kemuliaan? Ya, saya yakin kita memilih 40 di dalam kemuliaan. Ya, para kekasih, dalam Mazmur 84, mohon dibuka bersama, kita akan baca. Sekali lagi ya, karena firman ini saya akan dasarkan pada ayat-ayat ini. Mazmur 84 ayat 12 dan ayat 13. Mari kita akan baca. 1, 2. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya saudara, jadi ini adalah satu keadaan, statuta keadaan setelah orang melewati, menyeberangi sungai Yordan. Ya saudara, maka di sini kita melihat Tuhan adalah matahari dan perisai. Dia adalah mataharinya yang sesungguhnya, tetapi kita disuruh menjadi matahari terbit. Ya saudara, matahari terbit. Kemarin dalam minggu ini, saudara, beberapa kali, beberapa pagi kita tidak melihat matahari. Ya, saudara, saya terbangun dini hari, jam berapa, gelap sekali, tidak seperti biasanya. Atau terbangun jam 5 pagi, gelap. Matahari tidak terbit. Jam 6 masih gelap, hujan. Saudara, matahari tidak terbit. Saudara, Tuhan ingin supaya saudara menjadi matahari terbit dalam kemegahannya. Katakan, Tuhan ingin saya menjadi matahari terbit dalam kemegahannya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara perhatikan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ayat 13 kita akan baca. 1, 2. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Berbahagialah manusia yang percaya kepadanya. Saudara, jadi di sini kita melihat dua ayat ini indah sekali bila digabung. Saudara, supaya Dia yang menjadi matahari dan perisai, ya saudara, itu mengharuskan kita menjadi matahari terbit. Artinya ada terang daripada Tuhan, ya saudara. Maka Ia memberikan kasih dan kemuliaan, ya, saudara, dan Ia tidak akan menahan dari orang yang hidup tidak bercela di hadapan hadirat-Nya. Saudara, pelajaran apa yang akan saya dan saudara dapat dari pelajaran ini? Semua katakan, saya harus menjadi terang Allah bagi dunia yang gelap, sehingga hidup saya diistimewakan. Ya saudara, pasti kalau saudara menjadi terang seperti yang diminta oleh Dia, matahari terbit, saudara, maka saudara istimewa. Dia tidak akan menahan. Tuhan tidak akan menahan segala kebaikan dan kemuliaan dari saudara. Dia akan hanya memberi kepada saudara. Dan Dia tidak akan membatalkan apapun dari perjanjiannya kepada saudara. Amin. Nah, inilah yang perlu saya tekankan. Dan berbahagialah manusia yang percaya kepadanya. Saudara, jadi orang yang benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berbahagia.
Orang-orang yang bukan hanya percaya, tetapi menerima kebahagiaan saudara. Biarpun saudara atau saya hidup sendirian, mungkin sebatang kara, tidak ada sanak saudara, famili, orang tua, anak, kakak, adik tidak punya. Ada loh saudara, dan tidak sedikit orang yang sedemikian. Tetapi Tuhan berjanji tidak akan dibiarkan orang-orang yang yatim piatu, orang yang sebatang kara. Saudara, apalagi kalau saudara punya famili, saudara punya keluarga, saudara harus pegang teguh perjanjian Allah. Tuhan, hamba mau menjadi matahari terbit di dalam kemegahan. Amin. Yang mau beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara yang kekasih, itu sebab mari kita mau cek cinta kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang cek cinta? Orang yang mengasihinya adalah orang yang dekat dengan Allah. Dan dekat dengan Allah berarti dekat dengan kemegahannya. Dus ayat yang kita baca dari Hakim-Hakim 5:31 itu memenuhi kriteria Alkitabiah, kriteria dari firman dan kehendak Allah. Ya saudara, sebab disebutkan Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menyertai orang-orang yang mengasihinya. Itu orang yang dekat dengan Tuhan, ya saudara, dan itu adalah orang yang diberi kemegahan. Tidak ada orang yang dekat dengan Tuhan di dalam keadaan yang terlantar, dalam keadaan yang tidak karu-karuan. Tidak, dia pasti jauh dari Tuhan. Tidak usah menghakimi, kita sudah tahu. Tetapi seorang yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memberi kemegahan kepada dia. Katakan, bila saya dekat dengan Tuhan, saya menerima kemegahannya. Halo, belum semua. Bila saya dekat dengan Tuhan, saya menerima kemegahannya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab tidak ada yang lain yang saya anjurkan kepada semua saudara. Hari-hari yang jahat ini harus membawa kita orang lebih dekat kepada Tuhan. Setuju? Saudara, kalau saya menerima banyak informasi dari sumber-sumber luar negeri, dalam negeri, maka saya memberitahu kepada saudara kesimpulannya, kemungkinan besar perang dunia ketiga ini akan meletus. Ya, saudara. Dan kemungkinan setelah itu ada jeda. Atau langsung bersambung dengan masa antikristus. Ya, saudara. Jadi saudara mesti tahu, saya tidak perlu membeberkan nanti saudara kecil hatinya. Tapi saudara harus tahu bahwa kita hidup di penghujung zaman ini. Dan saya dan Anda hidup ada pada penghujung zaman. Mungkin beberapa generasi masih ada setelah kita. Tetapi kita harus tahu bahwa dengan semua ontran-ontran pada masa kita hidup, kita bisa mati di situ. Kita bisa tewas menjadi korban di situ. Saudara. Dan kemudian berlangsung, anak kita punya anak lagi, mungkin anak kita punya cucu, baru kemudian Tuhan datang. Kita tidak tahu dan kita tidak ada yang bisa memprediksi kapan. Tetapi saya perlu memberitahu dengan keadaan sekarang, kemungkinan sebelum antikristus merajalela dan sebelum kiamat, kita sudah mati duluan. Akibat perang, akibat kena zat kimia, ya, perang kimiawi, atau kena virus dan bakteri, perang biologi. Ya, saudara, ada banyak kemungkinan orang akan musnah. Ya, saudara, paling tidak 1/1000 dari penduduk dunia itu akan mati dengan mengerikan. Ya, saudara. Nah, ini prediksi para ahli peperangan, para ahli politik dunia, hubungan internasional, ya, saudara, dan juga dari PBB. Jadi saya dan saudara harus tahu, kalau mau mencintai Tuhan, ya sekarang ini. Katakan, bila saya berketetapan mencintai Tuhan, ya saat ini. Ketika semua masih baik, saya masih bisa mengasihi Tuhan. Saya tidak terhambat mengasihi Tuhan. Ya, besok kalau sudah terhambat,
saudara ingin berbakti kepada Tuhan, saudara ingin berkorban kepada Tuhan, saudara ingin bersaksi, menyampaikan ayat kepada orang lain yang susah, saudara ingin mendoakannya pun, saudara akan banyak hambatan. Sekarang tidak ada hambatan. Saudara mau apa aja bisa. Tetapi kenapa kita tidak melakukan? Makanya dalam WhatsApp saya, siang tadi saya bilang, supaya saudara yang punya mobil, karena ini musim hujan, harus datang. Saudara, kenapa? Saudara bilang, saya beli dengan uang saya sendiri. Pak Pendeta tidak usah mendoakan, tidak peduli, saya mendoakan Anda. Karena saya mendoakan jemaat saya, supaya mereka yang sudah tiba waktunya dan mereka membutuhkan mobil, dikasih mobil oleh Tuhan, makanya saya menuntut balik. Supaya semua orang yang menerima mobil dari Tuhan, dipakai untuk berbakti kepada Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saya berhak menuntut kembali. Karena saya yang mendoakan. Ya, tidak peduli saudara jungkir balik, saudara kredit, saudara menabung. Tapi karena gembalamu mendoakan, maka engkau mudah bisa mendapat. Jadi itu wanti-wanti saya. Supaya Anda menggunakan kendaraan yang Tuhan beri kepada Anda. Dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Banyak orang tidak bisa datang karena naik motor, karena naik sepeda, dan angkutan umum. Ya, saudara. Tapi orang yang punya mobil kan bisa saja. Ya. Hujan apapun mereka bisa keluar dari rumah. Kalau saudara lapar tidak ada makanan di rumah, hujan deras saudara akan keluar, naik mobil. Kenapa untuk Tuhan tidak? Maka itu saya menuntut balik. Supaya saudara menggunakan sarana transportasi yang Tuhan beri kepada saudara. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya tidak peduli saudara dapat dari cara apapun. Tapi karena gembalamu mendoakan engkau. Saya mendoakan. Supaya semua yang tidak punya mobil. Dan yang Tuhan tahu sangat membutuhkan. Supaya Tuhan kasih mobil. Karena tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, beri tepuk tangan bagi dia. Mari kekasih dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, ayat yang sudah terkenal. Mari kita akan baca satu kali lagi supaya saudara mantap ya. Jangan sampai saudara tidak mantap, tidak bagus. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 para kekasih. Satu, dua. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Percaya? Saya mau tanya, apa yang tidak pernah satu? Apa yang tidak pernah satu? Dilihat oleh mata. Dua, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Tiga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Saudara, itu sudah disebutkan ya. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi, bagaimana saya harus masuk di dalam klasifikasi kategori ini? Yaitu saya harus mengasihi Dia. Supaya apa yang mata saya belum lihat, tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, hati belum pernah dan tidak pernah kepikiran atau menghendaki, Tuhan menyediakan. Wah, itu luar biasa saudara. Itu pasti sesuatu hal yang dahsyat. Sebab kita mempunyai akal budi. Ya, kalau kita kekurangan uang, kita membayangkan kalau aku punya uang banyak. Nah, itu saudara sudah punya. Sudah timbul dalam hati saudara itu. Ternyata bukan itu. Kalau saudara melihat berjalan di etalase toko ibu-ibu dan pakaianku sudah lama ya, rokku sudah lama, aku kepengen punya rok seperti itu. Itu ada pada mata ibu. Itu masih ada, itu ada dalam hati dan keinginan ibu.
Bukan itu, lebih dari itu yang Tuhan mau beri. Amin. Jadi apa yang tidak pernah. Saudara, apa yang tidak pernah. Ini sesuatu hal yang great, yang mustahil, yang istimewa. Jadi jangan saudara mengharapkan perkara-perkara yang hal yang sepele saja. Saudara, kalau Tuhan memberikan satu promotion kepada saudara yang luar biasa, saudara akan keheranan. Itu sebab hal yang penting bagi seorang anak Tuhan adalah mencintai Tuhan. Ya, itu sebab mengasihi Tuhan itu adalah syarat untuk bisa dipelihara, untuk hidup pada seberang dari Sungai Yordan dan mengalami 40 tahun aman dan damai sejahtera. Amin. Itu yang Tuhan mau berikan dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Saudara, perlu saya memberitahu ini cara agar semakin mencintai Tuhan. Ternyata saudara, ternyata, katakan ternyata. Ya, rasanya kok ternyata. Ya, sekarang bilang sama teman ya, ternyata bilang gitu. Ya. Yang temannya jangan melengos dong ya. Ternyata bilang gitu. Teruskan. Belum tahu ya. Ternyata mengasihi Tuhan khasiatnya luar biasa. Amin. Iya, betul. Nah, saudara. Itu sebab ada satu rahasia gimana kita bisa mengasihi Tuhan lebih. Saudara. Nah, ini akan kita baca dari Mazmur 27 ayat yang ke-6, para kekasih. Kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-6. Ya, saudara, pasal 27 ini luar biasa ya, saudara. Saya anjurkan saudara sebagai PR, pekerjaan rumah, setelah sampai di rumah, saudara makan, sebelum tidur, tolong baca pasal 27 dari surat Ibrani. Ya. Apa? Mazmur, ya, pasal 27 Ibrani tidak nyampe. Nah, para kekasih kita akan baca. Apa judul dari pasal 27 ini? Aman dalam perlindungan Tuhan. Luar biasa. Ayat 6. 1, 2. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ayat 5. 1, 2. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Amin. Ayat 6, ya saudara. Ayat 6 dan ayat yang kelima ini berhubungan sekali. Dalam kemahnya disebutkan ayat 6. Ayat 5 dalam pondoknya. Saudara. Pondoknya dan kemahnya. Saudara. Nah, saya perlu menjelaskan mengenai soal ini. Dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang kelima ini. Para kekasih, mari kita akan melihat ayat ini ya sekali lagi ya. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, King James disebutkan, in the secret of his house shall he hide me. In the secret of his house. Di dalam rahasia rumahnya. Ia akan menyembunyikan aku. Ya, saudara. Di dalam rahasia rumahnya, ia akan menyembunyikan aku. Nah, ini satu rahasia yang besar. Siapa yang mau disembunyikan oleh Tuhan? Dan siapa yang dibiarin di luar? Tidak disembunyikan. Saudara. Yang dibiarin banyak sekali. Yang disembunyikan sedikit sekali. Dan ini adalah rahasia akhir zaman, saudara.
ketika begitu banyak orang akan mengalami kehancuran, kebinasaan, penyiksaan dan penderitaan yang tiada henti. Saudara, apalagi kalau mereka tertinggal, tidak masuk dalam pengangkatan orang-orang kudus, saudara, wah, mereka ada di bawah pemerintahan, jajahan dari antikristus yang sangat kejam dan sangat luar biasa horor. Jadi para kekasih, mereka yang disembunyikan di dalam rahasia rumah Tuhan. Rumah Tuhan ini tidak ada rahasianya, saudara. Berarti apa dan yang artinya rahasia rumah Tuhan? Ya, saudara. Nah, saya akan menunjukkan tentang bagan dari rumah Tuhan, kemah sembayang yang dibangun oleh Musa di padang gurun. Dan kalau Tuhan berkata berhenti, maka Tuhan mengatakan, Musa perintahkan membangun kemah sembayang supaya aku turun dari sorga di dalam kemah sembayang ini. Kemah perhimpunan atau tabernakel. Aku akan turun ke sana. Dan kalau mau berangkat, Tuhan berkata kepada Musa, Musa suruh mengemasi semua kemah sembayang ini. Makanya namanya kemah. Ya saudara, karena apa? Karena ini portable dari kulit-kulit binatang dan kemudian dari sulaman benang-benang emas dan benang perak. Ya saudara, jadi kainnya tebal-tebal, bagus dan indah sekali. Kalau mau berangkat sama Tuhan disuruh mencopot semua patok-patoknya, tiang-tiangnya, dan dikemasi, dan orang-orang Lewi mengusungnya. Sebagian di atas kereta-kereta, ada barang-barang yang tidak boleh di atas kereta. Ada barang-barang kekudusan yang harus disangga dan dipikul oleh orang Lewi. Selama perjalanan 40 tahun, bergantian orang Lewi menggotong itu perkakas-perkakas yang kudus. Tidak boleh masuk kereta, tidak boleh di atas binatang. Harus di bahu orang Lewi. Ya, demikian perintah Tuhan. Nah, ini dia. Saudara, dan memang atapnya itu kemah, ya. Dan kemudian tetapi saudara mesti tahu dindingnya adalah kayu yang dilapisi dengan emas murni. Ya, baik depan belakang tebalnya, atas bawah semua kayunya tertutup semua. Sehingga kayunya tidak kelihatan. Yang kelihatan cuma balok-balok emas. Wah, saudara bisa lihat dari kejauhan, orang bisa silau melihat rumah Tuhan itu ketika kemah sembahyang ketika berdiri. Sangat indah, sangat gemerlap. Saudara, dan orang di dalamnya, ini ada ruangan kudus, ya di sini. Ini ruangan kudus yang lebar ini. Lalu di sini yang kecil ini ruangan maha kudus. Di mana Tuhan turun di antara dua kerubion. Nah, saudara lihat di sini. Ya, di atas itu. Ada tabut Allah ya, peti perjanjian. Nah, ada dua kerubion, sayapnya saling berantukan. Lihat ke sana, jangan lihat ke situ. Ya, sayapnya berantukan. Nah, kalau Tuhan turun, maka di antara dua sayap ini keluar sinar. Ya, keluar sinar namanya Shekinah glory, kemuliaan Shekinah. Itu akan keluar, memancar. Itu tandanya Tuhan hadir di tengah-tengah Israel. Tetapi kalau tidak ada sinar, berarti Tuhan tidak sudi turun di tengah bangsa Israel. Saudara ya. Jadi ini adalah yang kecil, ini adalah kediaman Allah. Dan yang besar, ini adalah kediaman kita. Katakan kediaman saya. Sehingga kaki Dian hanya 7 pelita yang kecil. Bagaimana bisa menerangi ruangan yang besar? Bisa. Karena dindingnya adalah emas murni. Cahaya yang sekecil apapun
akan terpantul dan menjadi terang. Nanti saya minta saudara di rumah mempraktekannya. Tolong temboknya dilapisi emas. Betul itu. Kalau tembok saudara dilapisi emas, maka lilin yang kecil akan menerangi. Nah, saudara pasti gumun kan? Saya tahu saudara kepikiran emas sopo ini. Ya saudara. Jadi kenapa hanya ada sumber terang dari 7 pelita di kaki Dian pada ruangan yang besar? Karena ruangan itu semuanya dari emas. Saudara ya. Untuk menggotong itu berat sekali. Nah itu yang boleh ditaruh di atas pedati. Di atas kereta. Ya, semua barang-barang yang berat taruh di atas kereta. Termasuk papan-papan emas. Ketika berdiri lagi saling menyambung. Ya. Tekniknya seperti tukang kayu. Bagaimana mereka menyambung papan. Sehingga tidak ada satu celah sinar dari luar bisa masuk. Ya saudara. Nah ini. Jadi saudara yang kekasih perhatikan. Kalau tadi disebutkan bahwa kita disembunyikan oleh Tuhan. Di dalam kemahnya. Ya saudara. Di dalam kemahnya. Di dalam pondoknya. Yaitu ini. Di sini. Di bagian kediaman. Katakan kediaman saya. Saudara. Saya perlu menjelaskan sedikit mengenai soal ini dalam Bible study ini supaya saudara jelas ya. Kenapa disebutkan aku disembunyikan di dalam kemahnya, di dalam ruang rahasianya. Karena memang ruangan ini tidak boleh semua orang masuk. Hanya orang yang dikuduskan saja yang boleh masuk, yaitu imam. Para kekasih, makanya saya menjelaskan di sini ya, dalam ayat dalam bahasa Inggris, dari Mazmur 27 ayat yang kelima tadi, for in the time of trouble he shall hide me in his pavilion, in the secret place of his tabernacle he shall hide me. Para kekasih, jadi kata bahasa Inggris adalah his pavilion. His pavilion, pavilion. Pavilion itu adalah kamar ataupun rumah kecil. Zaman dulu orang-orang kaya selalu membangun ada rumah induk, gedung induk. Di mana mereka ya dengan anak-anak mereka berhidup sehari-hari, makan dan lain sebagainya. Tetapi pasti di sampingnya ada pavilion. Dalam bahasa Belanda pavilion. Ya, saudara, bahasa pavilion. Rumah kecil, ya hanya satu kamar tidur, satu ruangan untuk keluarga bicara, dan taman yang luas di sekitarnya. Itu pavilion. Ayat ini mengatakan, he shall hide me in this pavilion. Di dalam pavilionnya. Saudara, hebat ya. Jadi kita ini diistimewakan. Pada satu ruangan yang indah, pavilion itu kebanyakan lebih indah daripada gedung induk. Ya, saudara. Karena ini adalah tempat peristirahatan baik raja, pangeran, orang-orang yang kaya raya untuk mereka menenangkan diri. Hanya 1-2 orang yang masuk di sana. Taman yang indah, ada kolam. Saudara. Udara yang sejuk. Tuhan mau mengamankan kita ke dalam ruangan kudusnya. Saya tulis kediamanku. Sehingga apa? Sehingga saudara mempunyai pandangan yang beda. Saudara menghirup udara yang beda. Saudara. Dan saudara mempunyai waktu untuk bersendiri dengan Tuhan. Itu saudara diamankan, disembunyikan di pavilionnya. Ya, saudara, pavilion cukup indah. Saya teringat ketika papi saya mulai bekerja di pabrik gula Rejo Agung, Madiun. Dengan pangkat yang rendah, yaitu derde masinis, ahli mesin 3. Ya, saudara. Dan
Kami sekeluarga, saya dengan papi mami saya dengan anak 3 waktu itu. Saya dan 2 adik, ya, Jamie dan Robbie. Kami berlima ditempatkan di satu pavilion. Rumah induknya ada yang menempati. Tapi karena papi saya pendatang baru, rumah besar tidak ada, maka ditaruhlah di pavilion. Cukup indah, menyenangkan, hanya sempit saja. Harusnya untuk 1-2 orang, diisi 5 orang pada waktu itu. Saudara, tapi pavilion itu sendiri indah. Dan disitulah Tuhan mau meletakkan kita. Dari mana? Kitab Wahyu mengatakan dari ancaman, dari incaran mata ular naga. Katakan mata ular naga. Yaitu antikristus. Ya, saudara. Kita disembunyikan di pavilionnya. Supaya apa? Supaya kita safe. Supaya kita aman. Sejahtera. Dihidupi oleh Tuhan. Ya, itu sebab rahasia Mazmur 27 ayat yang kelima ini. Kita boleh selalu teringat. Ketika mara bahaya datang, bencana alam. Ya, pestilensi ataupun wabah, pandemi, endemi. Semua yang datang dalam hidup kita. Kita akan ada di dalam pengamanan dari Tuhan. Istimewa dari mata ular naga. Dan ular naga ini adalah Satan, antikristus. Saudara, ya. Jadi saya perlu menunjukkan kepada saudara. Yang penting, tengok lagi ke atas. Katakan, yang terpenting, Tuhan hadir di dalam hidup saya. Kemuliaannya menjadi nyata pada saya. Bagaimanapun keadaan saya diamankannya. Karena hadiratnya turun kepada saya. Amin. Haleluya. Para kekasih, saya menunjukkan tentang pavilion. Pavilion ini dalam Indonesia, bahasa Indonesia katakan pondok. Ya, pondok itu sederhana. Ya, saudara, bisa pondok dari kayu, dari triplex, dari daun-daunan. Saudara, tetapi ini pavilion. Tempat istirahatnya orang kaya. Itu yang Tuhan mau menempatkan saya dan Anda. Ketika kita menghadapi begitu banyak persoalan, peristiwa yang negatif dalam hidup kita. Bahkan prahara-prahara. Hal-hal yang kita tidak kepingin. Entah terjadi sama kita orang. Kita harus percaya bahwa kita ditempatkan oleh Tuhan di pavilionnya. Amin. Saudara mungkin tidak merasa. Tetapi keistimewaan yang Tuhan beri kepada saudara dan kepada saya. Itu sendiri sudah menjadi pengamanan. Supaya kita disembunyikan oleh Dia dalam pavilionnya. Saudara. Jadi kalau saudara dihindarkan dari bahaya. Saudara mengalami satu kelegaan ketika saudara menghadapi kekurangan uang, kesakitan, dan PHK, dan tidak punya sumber daya hidup lagi. Tapi saudara boleh merasa damai sejahtera. Saudara tetap bersuka cita. Saudara punya harapan semakin lama semakin besar kepadanya. Ketahuilah engkau ada di dalam pavilion Tuhan. Tuhan mengamankan saudara. Supaya saudara tidak gelisah, tidak takut, tidak khawatir. Saudara tidak putus asa. Jadi saya dan saudara harus tahu. Kalau Tuhan mengamankan kita, bukan hanya berarti saya dan saudara dikasih uang yang banyak. Bukan berarti kita hanya dilepaskan dari kecelakaan lalu lintas. Tapi kalau Tuhan mengamankan kita, kita mendapatkan damai sejahtera di dalam setiap pencobaan. Di dalam hidup ini. Katakan ini luar biasa. So you have to think again. If once or twice in your life or in the end of this world, you got so many problems in your life. And even you did so many mistakes and sinful life.
you must remember one single thing from God. You have to flee and come into His pavilion so that you are saved and you are comforted by Him. Jadi kalau saya dan saudara dalam semua persoalan duniawi, kita itu melarikan diri untuk cari kesenangan, entertainment dunia, dan semua hobi kesukaan dunia, maka saudara akan mengalami ada di dalam caplokan daripada ular naga. Karena mata ular naga itu kuat sekali. Mata ular naga itu menembus hati. Dan dia bisa tahu, ini orang bisa aku terkam, bisa menjadi mangsaku. Atau itu orang tidak bisa menjadi mangsaku. Dia bisa tahu. Jadi bagaimana dong kita punya resolution dan solusi? Ya kita harus dekat, kita harus mencintai Tuhan. Kita harus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu. Jangan cari uang lebih dulu, jangan hobi lebih dulu. Kerajaan Allah dan kebenarannya cari. Maka Tuhan akan menyembunyikan saudara dari mata si ular naga. Engkau di-save-kan. Engkau diamankan sama sekali. Saudara, sehingga si ular naga tidak bisa menerkam hidup saudara dan keluarga saudara. Saudara mau demikian? Sebab para kekasih, saya ingin supaya semua saudara tahu. Itu bukan pondok terlalu sederhana, pondok terbuka tidak safe. Saudara, kalau saudara tinggal di satu pondok, wah itu sangat berbahaya sekali. Tapi kalau saudara tinggal di dalam kemah sembahyang, di dalam ruangan kudus Allah, temboknya dari apa tadi? Bata, beton, kayu. Dari apa? Kayu yang dilapis emas. Jadi kuat sekali, bersinar, memantulkan sinar. Di mana-mana terpantul itu cahaya 7 pelita, di mana-mana terpantul. Seperti kaca cermin dari emas, mengitari saudara. Saudara. Dan di situ mata si ular naga tidak bisa mendeteksi saudara. Dia buta sama sekali terhadap saudara dan terhadap saya. Dia tidak bisa melihat saudara. Dia tidak bisa melihat saya. Kenapa? Karena kita ada di dalam pavilion Allah. Disembunyikan oleh Tuhan. Jadi akhir zaman saudara harus tahu. Katakan di akhir zaman ini ibadah dan kebaktian saya, pelayanan saya harus sungguh-sungguh. Karena saya menghadapi musuh yang dahsyat, yaitu antikristus. Saudara, ya, itu sebab di tempat ini, di gereja Kristus Penebus, selalu saya mengutamakan hanya firman. Engkau tidak mendapat entertainment apapun di sini, tidak. Karena itu saya larang. Saya hanya mengutamakan Anda harus makan firman nomor 1 dalam hidup saudara. Itu yang terpenting. Begitu banyak orang Kristen hanya mencari kesenangan, kawan, pacaran dan lain sebagainya. Dan membuat rumah Tuhan, kemah sembahyang, yang tadi tempat kediaman kita tadi, itu tidak bisa ketemu. Dan Tuhan tidak sudi memasukkan saya dan Anda ke sana. Wah, enggak sembarangan nih. Enggak sembarangan. Karena ini adalah tempat persembunyian pavilion dari Allah. Bayangkan. Saudara. Jadi kalau ada tamu, ini kebanyakan orang-orang Belanda juga demikian, saya baru ingat ini. Kalau mereka adalah orang yang kaya, maka tamu itu ditempatkan di pavilion. Karena indah, apart sendiri, saudara, dan menyenangkan di situ. Dikelilingi oleh kolam dan taman. Ya, saudara. Jadi sangat dihargai orang yang ditempatkan di pavilion.
itu sangat dihargai. Ya. Para kekasih dan Tuhan ingin supaya saya dan Anda menghargai penghargaan Dia kepada kita orang. Harus bisa menghargai. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada saudara, pengampunan dosa, kesehatan, berkat, pembukaan jalan, hikmat akal budi, pengurapan Roh Kudus. Harus saudara hargai. Sehingga saudara membalas cinta dan penghargaan Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga saudara hidup ini memuaskan Tuhan, katakan memuaskan Tuhan Yesus. Dan saya dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Jangan hidup ini dalam keadaan yang sulit dan berat. Kadang-kadang kita mengalami, tidak apa-apa. Satu ujian testing iman. Tetapi saudara, kalau saudara mengalami terlalu lama, saudara harus nyadar. Ini tuh bukan testing, ini bukan ujian, ini tuh hukuman buat aku. Itu sebab saya menekankan, engkau dan saya harus mencintai Tuhan. Sehingga Tuhan mengutamakan saudara. Sehingga ketika saudara dalam bahaya, disembunyikan. Di mana? Pavilion. Jangan bilang di pondok, di pavilion. Pavilion bukan pondok. Sama sekali beda. Jadi itu terjemahan salah. Saudara. Jadi saya dan saudara harus tahu bahwa kalau Tuhan menempatkan kita di pavilion, berarti kita ini orang, manusia yang dihargai oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak mengizinkan mata si ular naga, yaitu antikristus, Satan, untuk melihat keberadaan saudara. Dia tidak bisa melihat saudara. Yang bisa melihat saudara cuma Tuhan Yesus. Dan begitu Tuhan melihat saudara, Dia selalu bersukacita bahwa saudara ada di dalam pavilionnya. Katakan, saya harus istimewa di mata Tuhan. Amin. Ada orang Kristen yang tidak istimewa. Bahkan orang Kristen yang tidak dipandang sama sekali oleh Tuhan. Saya bilang tidak dipandang sama sekali. Apa sebab? Karena mereka belum menyeberangi sungai Yordan. Mereka belum ada pertobatan. Dan itu sebabnya mereka hidup dalam kesusah payahan. Dalam keadaan yang berat. Walaupun uang mereka tak terhitung dan tak ternilai jumlahnya. Sekalipun, tapi mereka hidup berat. Saudara, jangan mengandalkan semua dan menaruh harap kepada uang saja. Your money, your wealth will not save you. Never and never. And not at all. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saudara. Jadi kalau seorang anak Tuhan pikirannya cuma, wah dia orang kaya, aku harus hargai. Wah dia orang miskin, aku gak usah memperhatikan dia. Wah aku harus mengejar supaya aku menjadi kaya raya. Maka ini anak Tuhan tidak bakal dimasukkan dalam pavilion Allah. Karena dia mata duitan dan dia hanya memikirkan duniawi. Seorang yang tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, dia akan mengejar semua kesenangan dunia. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menyenangkan Allah. Dan dia merasa bahwa Allah tidak menyenangkan dia. Makanya dia akan mencari kesenangan yang berdosa di dalam dunia secara liar. Semua katakan, tetapi saya mulai malam ini, saya harus menjadi anak-anak Tuhan yang disembunyikan di dalam pavilion Allah dalam nama Yesus. Amin. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pengurapan minyak. Saya undang kita bangkit berdiri dan taruh dua tangan di dada. Dari apa yang saudara pelajari dari firman, sekarang bisikkan dalam doa saudara. Jangan anggap enteng semua
kesusahan dan malapetaka dan tragedi di akhir zaman yang akan datang. Jangan entengkan, jangan entengkan. Menyesal kemudian tidak ada artinya. Itu sebab kita perlu menerima suatu tempat yang istimewa dari Tuhan Yesus. Yaitu pavilionnya. Bisikan doa saudara, jangan berdiam diri. Dan minta kelayakan supaya saudara boleh menumpangkan tangan dengan minyak urapan pada dahi saudara sebentar ini. Sekarang berdoa lebih dulu. Haleluya. Kau menghargai bisik doa kami, tua, muda, laki, dan wanita, baik di dalam gereja Panembah ini, maupun di rumah-rumah saudara, maupun dimanapun mereka berada, dan mendengar firman ini. Serta melayakkan kami, supaya kami boleh mendapatkan cara ilahi-Mu, yaitu pengurapan pada dahi kepala kami. Dengan cara ilahi inilah Engkau menyelamatkan kami. Haleluya. Semua saudara yang telah selesai berdoa, angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, siapkan minyak urapan saudara. Bila ada yang tidak membawa, bisa saudara berikan. Mari angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara, dan berdoa bersama saya. Ya Allah Roh Kudus, izinkan dan layakkan hamba sekali lagi mengurapi dahi hamba dengan minyak ini. Sucikan minyak ini dan jadikan minyak ini minyak urapan bagi hamba. Dalam nama Yesus, silakan ditumpangkan tangan. Dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus mengurapi aku. Aku diurapinya dengan pengurapan Roh Kudus, menjadikan aku layak, menjadikan aku bisa berjaya, bisa dipercaya Allah, mengalami mujizat, dipakai oleh Tuhan, dan diberkati Tuhan. Luar biasa. Dalam nama Yesus, aku diurapi oleh Roh Kudus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tua, muda, laki, dan wanita sudah mengurapi kepala mereka masing-masing. Dan hamba percaya Engkau akan mengistimewakan kami, sehingga Engkau menyembunyikan kami pada pavilion Tuhan. Dan diberkatilah para kekasih, pulang dengan damai dan sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara. Studi pelajaran sekolah anak-anak muda dan remaja, diberkati dalam apapun yang saudara kerjakan.
Perjalanan saudara dalam kota, luar kota, tiba dengan aman dan sentosa malam ini di rumah saudara, dengan tubuh yang segar bugar, diberkati korban kolektor saudara, teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara, sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10 dalam perjanjian lama, dan sesuai dengan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10 dalam perjanjian baru, diberkati semua korban pengembalian persepuluhan saudara. Tuhan memberkati sampai tidak cukup tempat untuk meletakkan berkat yang limpah. Pulang dengan damai dan sejahtera, kesehatan, kebugaran, dan proteksi diberikan kepada saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali.